teman-teman semuanya. Akhir-akhir ini kalian pasti pernah lihat berita kan kalau di China lagi rame-ramenya demo, terutama di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai, gara-gara kebijakan nol COVID di China yang nggak ada habis-habisnya. Jadi setelah sekian lama, akhirnya masyarakat China ini mulai muak dan mulai berani untuk membangkang pemerintah. Seperti yang kita tahu, virus COVID ini sudah melemah dan gak semematikan dulu. Makanya masyarakat China tuh menganggap kalau pemerintah tuh berlebihan dan gak perlu segitunya untuk bikin kebijakan COVID. Singkat cerita, masyarakat China itu mulai terpicu untuk demo gara-gara adanya lockdown lebih dari 3 bulan di kota Urumqi. Dan kemudian di tanggal 24 November minggu lalu, itu ada kebakaran di salah satu kota itu yang sampai memakan korban 10 orang. Demonstran itu bilang, gara-gara kebijakan COVID ini itu bikin akses untuk menyelamatkan korban itu jadi terhambat. Makanya sampai makan korban jiwa. Jadi akhirnya meledaklah emosi masyarakat yang udah lama terpendam selama ini. Lalu tanggal 26 November itu banyak pendemo di Shanghai yang keluar di jalanan sambil pegang kertas putih yang kosong sebagai simbol protes mereka setelah pihak berwenang itu memban slogan dan kalimat-kalimat protes di sana. Menurutku ini kreatif banget ya teman-teman, daripada nulis di kertas salah ngomong, ditangkap atau diapa-apain. Jadi mending kertasnya kosong aja. Kemudian tanggal 27 November itu terjadi banyak penangkapan ke demonstran di Shanghai gara-gara mereka tuh teriak-teriak minta Xi Jinping itu untuk turun dari jabatannya. Kemudian tanggal 28 November, polisi itu memerintahkan masyarakat yang punya bukti rekaman-rekaman kejadian demo akhir-akhir ini untuk dihapus dari HP mereka semua. Dan kalau misalnya ada yang menolak, mereka bakalan ditangkap. Dan di tengah-tengah banyaknya orang yang protes, polisi di sana itu tangkap orang secara random, dan bahkan dari jurnalisnya BBC pun ada yang sampai ditangkap. Jadi kondisi di China ini sekarang lagi kacau banget teman-teman. Makin banyak polisi itu yang diarahkan ke kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai untuk meredakan demo di sana. Awalnya yang demo karena kebijakan nol COVID, tapi makin emosilah orang-orang di sana karena setiap kali ada berita kurang bagus yang viral di sana, itu selalu disensor sama pemerintah dan akun yang berkaitan juga diblok. Jadi makanya mereka tuh menganggap ini tuh terlalu berlebihan. Aku sendiri juga pernah ngalamin di mana WeChatku tuh di-ban gara-gara bahas hal yang dianggap sensitif di China. Dan bagi kalian yang belum tahu, kalian bisa cek di videoku yang ini. Nah, dari kejadian ini, jujur aku tuh benar-benar gak nyangka teman-teman orang-orang di China tuh sampai berani keluar ke jalanan dan protes sampai seperti ini. Di berita pun itu sampai disebutkan, di China tuh benar-benar gak pernah kejadian seperti ini sejak aksi demo pro-demokrasi tahun 89. Selama aku hidup di Shanghai dan di awal-awal COVID itu muncul, jujur banyak banget orang di China tuh yang merasa cuman Cina lah yang paling aman. Karena kesadaran masyarakat untuk ikuti prokes itu tinggi banget, pemerintahnya juga ketat, sampai di zaman-zamannya Delta yang paling parah itu aku di China sama sekali nggak merasakan dampaknya teman-teman. Justru aku malah khawatir dengan kondisi di Indonesia waktu itu, di mana orang-orang tuh lagi rebutan tabung oksigen dan rebutan tempat di rumah sakit. Waktu itu juga memang banyak negara-negara di luar China yang lagi mati-matian berjuang untuk menekan naiknya angka positif COVID di negaranya. Tapi setelah varian Omicron itu muncul dan tiba-tiba meledak di China itu tetap memberlakukan kebijakan nol COVID, di mana masyarakat itu merasa semestinya tuh nggak perlu sampai sebegitunya. Ada yang positif di mall-nya langsung ditutup dan orang-orang di dalamnya nggak boleh keluar. Ada yang positif di kompleks rumahnya langsung ditutup jadi nggak bisa kemana-mana. Ada yang habis kontak dekat dengan orang yang positif atau orangnya nih positif, harus dibawa ke tempat karantina yang disediakan dan nggak boleh karantina sendiri di rumah. Seperti yang udah pernah aku ceritain di vlogku yang dulu,
Kunio tuh pernah dikarantina di hotel cuman gara-gara ada satu orang di gedung kantornya yang habis kontak dekat dengan orang yang positif COVID. Jadi Kunio ini nggak siap baju, nggak siap bawa apa-apa, cuma bawa dirinya sendiri dan barang-barang yang dia bawa waktu itu. Lalu waktu Shanghai lockdown waktu itu, setiap kali ada yang ketok pintu rumah, aku tuh sama Kunio selalu deg-degan teman-teman. Kami tuh takut nih ada apa ya, ada penjemputan paksa atau gimana ini. Karena kalau ada satu aja yang misalnya positif di gedung apartemen, itu satu gedung kemungkinan bakal dikarantina teman-teman. Karena mungkin mereka mikirnya kita kan kalau di apartemen memakai lift yang sama kan. Jadi takutnya kita jadi punya kontak dekat dengan orang yang positif COVID. Sampai waktu itu tuh aku mikir kalau misalnya nanti lockdownnya udah selesai, kemana-mana aku tuh bakal bawa barang-barangku yang penting setiap hari, biar kalau misalnya nanti tiba-tiba aku terperangkap di suatu tempat karena di lockdown, aku itu masih punya persediaan teman-teman. Dan sampai aku pulang sementara ke Indonesia kali ini sebelum aku pindah ke Jepang, itu masih banyak teman-temanku di WeChat yang cerita kalau mereka tuh nggak bisa kerja karena kantornya tiba-tiba ditutup. Ada yang bilang nggak bisa keluar rumah karena kompleks rumahnya ditutup. Jadi sampai saat ini, lockdown dan karantina tuh masih berlaku di China. Nggak ada yang tahu sebenarnya di China tuh kenapa kok nanganin COVID tuh sampai kayak gini. Bahkan terakhir Kunio di Shanghai waktu itu bulan September, di sana itu masih mewajibkan masyarakat untuk tes PCR 3 hari sekali. Dan semestinya ya, itu sampai sekarang juga masih berlaku seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah pemerintah mau dengerin protes dari para pendemo atau malah mau memperketat para pendemo ya? Gimana kalau menurut kalian? Ya, jadi begitulah teman-teman kurang lebih kondisi di China sekarang. Mungkin ada detail yang nggak aku sampaikan di video kali ini ya, karena gimana pun aku sudah keluar dari sana. Bagi kalian yang masih tinggal di China, bisa juga kalau misalnya mau menambahkan tinggal komentar aja di kolom komentar di bawah. Atau mungkin seandainya aja kalian ada di China dan ngalamin kejadian seperti itu, kira-kira apa nih yang bakalan kalian lakuin? Kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, jadi video kali ini sampai di sini dulu. Thank you buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!